Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Mande, saluran khusus tentang info kepegawaian, baik itu P3K maupun ASN. Dan kali ini kita akan menyoroti pro kontra dari rencana pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi P3K part-time. Nah, tentu di samping ini menjadi kabar gembira bagi tenaga honorer, tetapi di satu sisi yang lain ini dikritisi oleh beberapa ahli ataupun bahkan praktisi dari pendidikan. Bagaimana kritikan terhadap RUU ASN ini terutama tentang pengangkatan guru honorer menjadi P3K part-time? Selamat menyaksikan dan tetap di Guru Mande. Banyak situs yang menginformasikan bahwa pemerintah berencana memperkenalkan status baru bagi aparatur sipil negara atau ASN, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau part-time. Wacana ini disampaikan oleh anggota Panitia Kerja Panja RUU ASN Komisi 2 DPR, Gus Pardi Gaus. Menurutnya, pilihan status paruh waktu ini diusulkan untuk mengakomodir tenaga honorer yang akan dihapuskan mulai 28 November 2023 mendatang. Gus Pardi menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi kepada tenaga honorer agar mereka tidak kehilangan pekerjaan. Selain itu, pengenalan status P3K part-time ini juga diharapkan dapat menghemat anggaran negara dalam hal belanja pegawai. Masih menurutnya, ini menjadi win-win solution karena dengan status paruh waktu, anggaran gaji yang diperlukan tidak akan sebesar ASN full-time, sehingga akan mengurangi beban anggaran negara. Di sisi lain, para honorer juga akan memiliki kepastian pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Ini adalah bagian dari perubahan yang akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang ASN. Namun, usulan ini tidak semua pihak sepakat dengan hal tersebut. Pengamat ketenaga kerjaan, misalnya Pak Yaman Simanjuntak, itu berpendapat bahwa status pegawai paruh waktu tidak sesuai diperlakukan di lingkungan PNS. Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang ASN, status ASN sudah cukup terdiri dari dua macam, yaitu pegawai tetap dan P3K yang sudah ada. Ia menyatakan bahwa pegawai di lingkungan pemerintahan sebaiknya menjadi pegawai penuh waktu agar karir mereka dapat direncanakan dan dibangun dengan baik. Selain itu, pegawai penuh waktu juga memiliki penguasaan yang lebih baik terhadap misi lembaga tempat mereka bekerja. Pak Yaman menegaskan bahwa pekerja paruh waktu lebih cocok di perusahaan swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN. Ia juga mengingatkan bahwa fungsi pemerintahan adalah pelayanan publik dan setiap pegawai ASN memiliki tanggung jawab kedinasan yang tidak dimiliki oleh pegawai honorer atau pegawai paruh waktu. Di lain pihak, dalam hal anggaran, Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet menyatakan bahwa kebijakan P3K part-time tidak secara langsung dapat menekan anggaran belanja pegawai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, dampak terhadap belanja pegawai tergantung pada seberapa besar penerimaan rekrutmen untuk program P3K part-time tersebut. Jika jumlah penerimaan lebih sedikit dari tenaga honorer yang ada saat ini, maka anggaran belanja pegawai dapat terkendali. Namun, jika jumlah penerimaan sama atau bahkan lebih banyak, maka anggaran belanja pegawai tetap akan meningkat. Yusuf juga menyoroti pentingnya pembuatan tupoksi, tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab yang jelas untuk P3K part-time. Hal ini perlu dilakukan agar para pelamar program ini mengetahui dengan pasti tugas dan tanggung jawab yang akan mereka emban. Selain itu, batasan-batasan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh P3K part-time juga perlu diperhatikan agar program ini tidak disalahgunakan oleh ASN yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tupoksinya. Kemudian pihak lain yaitu Nailul Huda, seorang peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, juga menyatakan bahwa perlu batasan yang jelas antara P3K part-time dengan P3K yang sudah ada. Ia menekankan perlunya perbedaan hak antara P3K part-time dengan P3K full-time untuk menghindari timbulnya kecemburuan. Namun Nailul mengakui bahwa
Keberadaan P3K part-time ini dapat membingungkan karena mereka bekerja berdasarkan kontrak waktu dan tidak dapat diukur hanya dengan jumlah jam kerja. Meskipun demikian, banyak pihak yang melihat keberadaan P3K part-time sebagai langkah yang diperlukan dalam mengatasi kesulitan mendapatkan pekerjaan saat ini. Implementasi dari P3K part-time diharapkan akan sejalan dengan praktek yang berlaku untuk ASN lainnya, meskipun mungkin terdapat beberapa kerugian bagi pegawai P3K part-time. Hal ini dianggap sebagai kesempatan kerja yang sulit didapatkan saat ini. Dalam mengesahkan kebijakan P3K part-time ini, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti menyusun tupoksi dan tanggung jawab secara jelas, memperhatikan batasan-batasan pekerjaan yang dapat dilakukan, dan melakukan pengawasan yang transparan agar program ini dapat berjalan dengan efektif. Nah itu, sahabatku, tentang pro kontra dari rencana pemerintah melalui revisi Undang-Undang ASN ini untuk mengangkat tenaga honorer menjadi tenaga P3K part-time atau P3K paruh waktu. Ya, apapun itu, semoga ini menjadi solusi ya bagi tenaga honorer yang November mendatang itu akan segera dihapuskan, itu menurut rencana. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.